Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sains dalam Al-Quran Tadris Fisika 6A akan menyampaikan materi yang berjudul Asal-usul alam semesta berdasarkan teori sains dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Lovina Imelda Yunita sebagai pemateri pertama dan kedua. Selanjutnya ada Rima Merian Nurdiva sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Nikmatur Rahmah sebagai pemateri keempat. Jadi di sini kami akan membahas subbab yang pertama, yaitu ada pengertian alam semesta, teori-teori penciptaan alam semesta, konsep penciptaan alam semesta dalam perspektif Al-Quran, dan yang terakhir ada tahapan-tahapan penciptaan alam semesta menurut para saintis. Pengertian alam semesta. Menurut orang Babilonia 700 sebelum Masehi, alam semesta adalah bumi yang datar diibaratkan sebagai lantainya dan langit serta bintang sebagai atapnya yang menempati suatu ruangan. Sedangkan menurut Al-Quran, alam semesta ialah langit dan bumi. Dengan adanya alam semesta, orang Islam meyakini adanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan secara umum, alam semesta merupakan jagat raya serta suatu ruangan dengan keseluruhan yang ada di dalamnya terdapat kehidupan, baik biotik dan abiotik, dan peristiwa alam baik yang dapat diungkapkan manusia maupun tidak. Dengan mempelajari alam semesta, artinya kita juga mempelajari makrokosmos. Makrokosmos alam semesta ini meliputi planet, bintang, dan galaksi. Sedangkan, jika kita mempelajari permasalahan kecil, artinya kita mempelajari mikrokosmos. Mikrokosmos di sini meliputi elektron dan atom. 2. Teori-teori penciptaan alam semesta. Yang pertama ada teori steady state. Bondi dan kawan-kawan mengusulkan teori steady state ini pada tahun 1984. Teori steady state adalah alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Menurutnya, materi yang hilang melalui pergantian galaksi-galaksi disebabkan oleh penggembungan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah atau yang disebut dengan steady state. Yang berarti bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Pada teori ini, tidak disebutkan adanya peristiwa awal yang bersifat khusus pada ruang dan waktu. Tidak ada awal maupun akhir, sebab materi diperbarui secara terus-menerus di satu tempat sementara di tempat lainnya itu dihancurkan. Teori ini banyak yang menolak karena tidak didukung oleh dasar ilmiah yang kuat. Yang kedua ada teori ekspansi kontraksi. Menurut teori ini, alam semesta tak terhingga besarnya dan tuanya. Teori ini menganggap seluruh alam itu sama. Akibat adanya suatu siklus di jagat raya, galaksi-galaksi yang terbentuk menjadi tua dan akhirnya mati. Satu siklus yang diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi dan bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini membentuk unsur-unsur lain yang kompleks yang diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen.
Sedangkan dalam masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang terbentuk menyusup dengan mengeluarkan tenaga yang sangat panas atau yang biasa disebut dengan oscillating theory. Artinya, teori mengembang dan memapat. Selanjutnya ada teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Menurut teori ini, alam semesta terjadi akibat sebuah massa dengan jenis yang sangat besar karena adanya reaksi inti yang meledak. Massa tersebut kemudian mengembang dan menjauhi pusat ledakan. Teori Big Bang atau teori superdance menyatakan bahwa apabila alam semesta mengembang pada skala tertentu, maka ketika kita pergi kembali ke dalam waktu, kelompok-kelompok galaksi akan semakin mendekat dan tentu akan sampai pada suatu saat di mana semua materi, energi dan waktu yang membentuk alam semesta terkonsentrasi pada suatu tempat dalam bentuk gumpalan padat atau yang biasa disebut dengan super dense agglomeration. Materi yang ketiga yaitu konsep penciptaan alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Pembicaraan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat yang tersebar dalam beberapa surat. Akan tetapi, informasi itu hanya bersifat garis besar atau prinsip-prinsip dasar saja. Karena Al-Quran bukanlah buku kosmologi atau buku ilmu pengetahuan yang menguraikan penciptaan alam semesta secara sistematis, sehingga memunculkan banyak interpretasi dari para mufasir maupun filosof terhadap kandungan ayat-ayat yang dimaksud. Al-Quran sedikit sekali berbicara tentang kejadian alam atau kosmogoni. Mengenai metafisikan penciptaan, Al-Quran hanya mengatakan bahwa alam semesta beserta segala sesuatu yang hendak diciptakan Allah di dalamnya tercipta sekedar dengan firman-firman-Nya. Jadilah, seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi Badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan padanya jadilah, lalu jadilah ia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Dari informasi pertama tentang proses penciptaan alam semesta yang terdiri dari 3 bentuk kata yang erat kaitannya dengan hal ini, yaitu khalq, bad, dan fatr, tidak ditemukan pada redaksinya penjelasan yang tegas. Apakah alam semesta diciptakan dari materi yang sudah ada atau dari ketiadaan? Jadi, ketiga bentuk kata tersebut hanya menjelaskan bahwa Allah pencipta alam semesta tanpa menyebut dari ada tiadanya. Sementara Ibnu Jarir dalam Tarikh At-Tabari menyinggung bahwa periodisasi atau tahapan penciptaan alam dapat disimak dari hadis Nabi ketika menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi yang mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan perihal penciptaan langit dan bumi. Pada permulaan ayat diawali dengan menyebutkan bahwa dalam menciptakan alam, langit dan bumi memakan waktu selama 6 masa, di mana 2 hari penciptaan bumi, 2 hari menciptakan segala isinya, dan 2 hari menciptakan langit dan segala isinya. Menurut Hasbi As-Siddiqi, teori penciptaan alam yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan sesuai dengan teori Al-Quran sendiri, seperti tersebut dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, teori-teori ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran. Pertama, sebelum dijadikan langit dan bumi, hanya terdapat zarah-zarah yang menyerupai kabut dan air yang menjadi unsur pokok terjadinya alam ini. Yang kedua, langit dan bumi mulanya adalah suatu paduan. Kemudian Allah memisahkannya. Lalu Allah menjadikan udara di antara keduanya yang menghilangkan panas bumi agar manusia dapat hidup di atasnya. Udara yang bergerak dan terus berpindah-pindah itulah yang menyebabkan turunnya hujan yang membentuk laut dan sungai. Yang ketiga,
Yang dinamakan langit bukanlah planet, tetapi ruang yang tidak terbatas dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya, dan ruang itulah yang menjadi tempat beredarnya seluruh bintang-bintang. Pada Quran Surat Fussilat ayat 9-12, Allah menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan alam semesta terdiri dari 2 tahap. Pertama, alam semesta diciptakan dari bentuk asap atau dukhon. Ibnu Katsir menafsirkan dukhon dengan sejenis uap air. Kedua, terpecahnya asap menjadi berbagai benda-benda langit. Penjelasan ini sama seperti yang diakui oleh kebanyakan pakar astrofisika saat ini, yakni teori ledakan besar. Masih menurut Quran Surat Fussilat ayat 9-12, bahwa bumi diciptakan dalam 2 hari. Selama 4 hari lagi Allah menciptakan hiasan-hiasannya seperti disebutkan di atas tadi, menciptakan segala bahan makanan, bahan pakaian, dan sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan proses penciptaan bumi terlebih dahulu. Setelah itu disebutkan penciptaan langit dengan segala isinya. Sedangkan pada ayat-ayat lain biasanya terlebih dahulu diceritakan penciptaan langit, kemudian penciptaan bumi. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan bumi adalah pada Quran Surat As-Sajdah ayat 4, di mana terdapat kata samawat yang diartikan dengan langit setidaknya memiliki 3 pengertian, yaitu pertama berarti awan atau sahab, seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Kedua, langit bermakna benda seperti terdapat pada Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 1. Yang ketiga, langit juga bisa berarti sesuatu yang di atas. Sementara itu, penyebutan kata samawat dalam bentuk jamak karena langit diciptakan dalam 7 tingkat atau 7 lapis. 7 lapis ini diulang dalam 5 ayat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17, Quran Surat At-Tolak ayat 12, Quran Surat Al-Mulk ayat 3, dan An-Naba ayat 12. Dilengkapi dengan menyebut tanda-tanda zodiak tentang matahari dan bulan, dan bintang-bintang yang indah dan menjadi alat pelempar setan. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Ahmad Mustafa Al-Maraghi berdasarkan penafsirannya terdapat surat Fussilat ayat 9-12 dan surat Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi tentang proses tahapan penciptaan alam semesta. Menurutnya, proses tahapan penciptaan alam terbagi ke dalam 9 poin, yaitu bahwa penciptaan langit dan bumi adalah asap atau seperti asap. Materi asap ini asalnya menjadi satu, kemudian Allah SWT memisahkan kepaduannya, pertautannya dengan memisahkan sebagian yang lain, lalu diciptakan daripadanya bumi ini dan 7 lapis langit. Penciptaan bumi berlangsung 2 hari, dan bagian yang kering, gunung-gunung yang terpanjang, dan bermacam tumbuhan serta binatang berlangsung selama 2 hari yang lain, sehingga lengkap semuanya menjadi 4 hari. Bahwa semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau binatang, diciptakan dari air. Hari-hari yang pertama dari hari-hari penciptaan bumi adalah merupakan masa bumi itu seperti asap ketika dipisahkan dari gugusan materi keseluruhan yang daripadanya diciptakan segala sesuatu, baik itu dengan perantara atau tanpa perantara. Hari yang kedua ialah masa ketika bumi berupa air, setelahnya tadinya berupa uap dan asap. Hari yang ketiga ialah masa terbentuknya bagian yang kering dan munculnya gunung-gunung, yang dengan demikian bagian yang kering itu saling bertautan. Hari yang keempat ialah masa munculnya jenis-jenis makhluk hidup dari air, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Langit disempurnakan benda-bendanya dari materi asap dalam 2 hari yang lain, yakni 2 masa yang sama dengan 2 masa penciptaan bumi. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah mengumumkan ada 2 proses tahapan penciptaan alam. Tahap pertama berkaitan dengan terciptanya tata surya. Tahapan kedua bahwa bumi dan langit pada dasarnya tergabung secara koheren sehingga tampak seolah satu masa. Hal ini sesuai dengan penemuan mutaakhir mengenai teori terjadinya alam raya.
Hamka dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar mengungkapkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa atau zaman. Zaman pertama, semuanya masih merupakan uap dan kabut. Dari kabut inilah timbul satu pecahan kecil yang kemudian berbentuk menjadi bumi. Zaman kedua, uap telah bersilih menjadi air. Zaman ketiga, mulai timbul yang kering yang kelaknya akan berkumpul menjadi bukit-bukit dan gunung-gunung. Zaman keempat, mulailah kelihatan yang hidup di dalam air, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Zaman kelima dan keenam, terciptalah alam sebagaimana yang sekarang ini. Penciptaan alam semesta secara bertahap dan sekaligus. Secara bertahap, ayat-ayat di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta melalui proses, tidak terjadi begitu saja secara kebetulan. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan secara bertahap atau sitat ayam dijelaskan dalam 7 ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surat Hud ayat 7, surat Al-Furqan ayat 59, surat As-Sajdah ayat 4, surat Qaf ayat 38, surat Al-Hadid ayat 38. Adanya periodisasi dalam penciptaan alam semesta ini yang kesemuanya berlangsung selama 6 periode atau 6 hari dapat dipisahkan ke dalam 3 pembagian sebagai berikut. Penciptaan bumi selama 2 hari, penciptaan bumi yang berlangsung selama 2 hari atau masa sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 9. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa maksud penciptaan bumi pada ayat di atas adalah menciptakan wujudnya dalam 2 masa. Penciptaan isi bumi selama 2 hari, perihal penciptaan isi bumi selama 2 hari sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi dan gunung-gunung yang kokoh itu dalam 2 hari, sedangkan mengeluarkan hasil-hasilnya dan menentukan bahan makanan bagi penduduknya dalam 2 hari pula. Penciptaan langit selama 2 hari, perihal penciptaan langit sebelum masa penciptaannya. Langit masih berupa asap, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 11. Sedangkan penciptaannya langit itu sendiri yang berlangsung selama 2 hari, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 12. Yang B, penciptaan sekaligus. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang kuasanya dalam menciptakan segala sesuatu. Dalam hal ini, penciptaan alam semesta secara sekaligus tanpa melalui proses tahapan penciptaan. Dan ini dijelaskan dalam beberapa ayat, yaitu surah Yasin ayat 82, surat Al-Baqarah ayat 117, surat Ali Imran ayat 47, surat Ghafir ayat 68, surat Al-Qamar ayat 50, dan surat An-Nahl ayat 40. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada sesuatu hanya dengan satu perintah, tidak butuh pengulangan dan penguat. Ia juga mengatakan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki satu perintah, Dia hanya mengatakan satu perkataan, jadi, maka jadilah. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohmah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Rima, yaitu materi yang keempat. Tahapan-tahapan penciptaan alam semesta menurut para saintis. Langsung saja, yaitu pemikiran spekulatif proses terbentuknya alam semesta. Pada waktu itu, orang Yunani mengira bahwa bumi dan langit sangat dekat, dan bumi adalah sangat kecil apabila dibandingkan dengan langit itu. Tokoh pertama yang mengembangkan kosmologi dari Yunani adalah Pythagoras, yang mengembangkan gagasan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bersifat kuantitatif. Plato berpendapat bahwa lingkaran dan bola berbentuk geometrik paling sempurna. Ia berpendapat bahwa semua benda langit bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran, karena mereka diciptakan oleh makhluk paling sempurna, yaitu Tuhan. Menurut Plato, semua benda langit bergerak mengitari bumi yang bulat dalam lintasan berbentuk lingkaran. Aristoteles, seorang ahli filsafat bangsa Yunani, hidup 200 tahun setelah Pythagoras mencoba menerangkan tentang peredaran bulan, Venus, Mars, dan planet-planet lain. Aristoteles berpendapat bahwa di atas bumi terdapat
8 langit yang terdiri dari kristal kaca tembus cahaya. Ptolemeus, seorang ahli filsafat bangsa Yunani lainnya yang hidup 100 tahun setelah Aristoteles, menyusun teori baru mengenai kosmos, dan Ptolemeus mengajarkan pada para pengikutnya bahwa benda-benda langit itu semua beredar mengelilingi bumi pada ruang yang kosong. Ptolemeus mengatakan bahwa semua benda langit bergerak melingkari sebuah titik dan lintasan benda ini disebut epicel. Sementara itu, Aristesus dari Samos mengatakan pusat alam semesta bukan bumi, melainkan matahari. Kemudian, Copernicus sebagaimana Aristesus mengusulkan bahwa semua benda langit termasuk bumi bergerak mengitari matahari dalam orbit bentuk lingkaran. Teori heliocentrik ini dituangkan dalam buku berjudul The Relationibus Orbium Coelesticus Galileo Galilei 1610, yang pada zamannya telah ditemukan teleskop, menemukan bahwa Jupiter bukan hanya sebuah titik cahaya kecil, melainkan sebuah bola besar dengan 4 buah piringan yang menemukan jalur hitam di permukaan bulan yang diduga samudra. Dia juga membenarkan teori Copernicus karena dia menyetujui pernyataan Copernicus, maka dihukum atau dipenjara oleh pengadilan gereja sampai meninggal. Pemikiran saintis proses terbentuknya alam semesta. Beberapa pemikiran saintis tentang proses terbentuknya alam semesta diantaranya yaitu A. Teori keadaan tetap, steady state theory. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resansi galaksi disebabkan karena pengembangan alam semesta yang berlangsung secara terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah, steady state. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Berdasarkan asumsi tersebut, Bondi dan Gould menganggap sengaja sesuatu di alam semesta ini kelihatannya tetap sama meskipun galaksi-galaksi saling menjauh satu dengan yang lain. Hal ini diduga karena materi di alam semesta dapat terbentuk terus-menerus dalam ruang kosong dengan kecepatan yang cukup untuk mengganti materi yang berpindah. Dengan mengacu pada filsafat materialis, pandangan ini menolak adanya pencipta sambil masih berpendapat bahwa alam semesta merupakan kumpulan zat yang konstan, stabil, dan tidak berubah. Menurut Yahya, model alam semesta abad ke-19 menyiapkan landasan bagi filsafat materialis. Terdapat sanggahan bahwa materi tidak dapat dibentuk secara spontan tanpa bahan dasar. Maka teori ini menyatakan tidak terlalu sukar untuk membayangkan terbentuknya materi secara perlahan-lahan dan stabil. Teori keadaan tetap ini secara filosofis sangat menarik karena kesederhanaannya. Namun beberapa hasil pengamatan para ahli kemudian menggoncangkan teori itu karena lebih menunjukkan bahwa alam semesta cenderung mengembang dan tidak tetap.
yaitu teori dentuman besar Big Bang Theory. Kini di awal abad ke-21 dengan eksperimen, observasi, dan perhitungan fisika modern telah membuktikan bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada berbagai hasil dan suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang. Pembentukan keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun lalu, jagat raya tercipta dari sebuah ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Tahun 1915, Albert Einstein menyimpulkan bahwa alam semesta tidak mungkin statis dengan teori relativitas yang ditemukan. Alexander Friedman, ahli kosmologi Rusia, pada tahun 1920 menghasilkan perhitungan yang menunjukkan bahwa struktur alam semesta tidaklah statis dan impuls kecil pun menyebabkan struktur keseluruhan mengembang dan menurut teori relativitas Einstein. Teori Big Bang juga lahir dari hasil pemikiran ahli astrofisika George Gamow, ahli fisika Amerika kelahiran Rusia. Dengan beberapa rekaman seperti Ray Apper, Hasbard, dan Robert Herman pada tahun 1948, Gamow mengemukakan gagasan bahwa setelah terbentuknya alam semesta melalui peristiwa ledakan dahsyat, ada limpahan radiasi di alam semesta yang tertinggal. Karena peristiwa ledakan dan radiasi ini terbesar merata di alam semesta. Menurut ahli fisika partikel alam Gauss, setelah Big Bang, kecepatan pemuaian alam semesta terus-menerus berkurang. Namun terdapat satu masa di mana gerak tersebut mengalami percepatan, sehingga dalam semesta mengalami peristiwa peralihan yang tidak serampak, membentuk gelombang-gelombang dalam ruang besar yang memuai. Menurut Yahya 2021, pada akhir tahun 1950-an, pembela teori keadaan tetap agak mundur ketika para ahli astronomi mulai mendeteksi sumber radium jauh. Hal ini diperkuat ketika Ray Apper dan Robert Herman mengemukakan bahwa hasil dari bukti langsung tentang Big Bang itu. Kemudian pada tahun 1965, dua insinyur Arnold Penzias dan Robert Wilson secara kebetulan menemukan radiasi gelombang mikro yang diramaikan oleh Apper dan Herman 17 tahun yang lalu. Sebuah bukti lain yang penting untuk teori Big Bang ini adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Menurut Hawking 1988, alam semesta tersusun berdasarkan perhitungan dan keseimbangan yang tersetel dengan lebih baik dari yang kita rasakan. Ia mengacu pada angka ekspansi dan alam semesta. Paul Davies juga memaparkan konsekuensi yang tidak terelakkan dari keseimbangan dan perhitungan yang sangat cermat dan tepat itu. Kesan bahwa struktur terkini dari alam semesta yang tampaknya begitu sensitif, terdapat sedikit perubahan jumlah, telah direncanakan secara cermat, sulit untuk ditentang. Dengan pemikiran banyak dasar-dasar teori dan pembuktian yang mendukung teori Big Bang daripada teori keadaan tetap, sehingga orang cenderung menerima teori dentuman besar. Terakhir yaitu teori osilasi. Teori osilasi berpendapat bahwa terdapat suatu siklus di jagat raya. Setiap siklus mengenai teori osilasi menduga bahwa lama semesta tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, sehingga awal semesta tidak konstan, melainkan berekspansi yang mulai
dengan Big Bang. Kemudian beberapa waktu yang akan datang, gravitasi mengatasi efek ekspansi ini sehingga alam semesta akan mulai kolaps. Ini satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Teori alam semesta ekspansi menyatakan bahwa semua materi bergerak saling menjauh dan bermula di masa termampat, sehingga materi tersebut akan termampatkan dan meledak lagi dan dilanjutkan dengan pemuaian lagi. Dalam proses ini tidak ada materi yang rusak ataupun tercipta, melainkan hanya berubah tatanan atau hanya mengalami goyangan. Menurut teori keadaan tetap, setiap galaksi akan berkembang dan mati, tetapi selalu diganti dengan yang baru, sehingga yang tua dan yang muda selalu berpendapat bersama-sama. Pada umumnya, galaksi yang ditemukan rata-rata berusia sama. Suatu petunjuk yang menyatakan bahwa teori keadaan tetap itu mungkin tidak benar, tapi terdapat kausar. Jika kausar memiliki hukum hubungan jarak dan kecepatan seperti halnya galaksi, maka penyebaran kausar di antariksa seragam dan berjalan dengan teori keadaan tetap. Kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan adalah alam semesta merupakan jagat raya serta suatu ruangan dengan keseluruhan yang tidak ada di dalamnya terdapat kehidupan dan peristiwa alam, baik yang dapat diungkapkan manusia maupun tidak. Pembicaraan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat yang tersebar dalam beberapa surat yang bersifat garis besar atau prinsip-prinsip dasar saja. Selanjutnya, dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, lahirlah pemikiran saintifik tentang proses terbentuknya alam semesta. Di antaranya pertama teori model alam semesta statis, teori Big, dan teori ketiga yaitu isolasi. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada materi yang kurang difahami, silakan bertanya di WhatsApp group. Saya Lovina sebagai moderator, memohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.